Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Fadila Saputra. Saya mahasiswa jurusan pertanian tingkat 3C program studi Agribisnis Hortikultura. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perangkat uji tanah sawah atau yang bisa disingkat PUTS. Yang kita ketahui bersama bahwasannya pupuk merupakan sarana penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Oleh karena itu, jika dirasa tanah yang akan kita tanami tanaman itu tidak atau kurang dari pupuk, maka kita sebaiknya untuk menambahkan pupuk agar nanti tanaman yang akan kita tanam dapat maksimal untuk produksinya. Selanjutnya, rekomendasi pemupukan sampai saat ini masih bersifat umum dan tidak rasional. Rekomendasi pemupukan berdasarkan uji tanah terkendala jumlah dan waktu analisis di laboratorium. Selanjutnya, uji tanah adalah analisis tanah di laboratorium untuk penempatan dosis pupuk bagi tanaman. Analisis tanah dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan perangkat uji tanah atau sebagai dasar penempat dosis pupuk untuk tanaman. Perangkat uji tanah adalah alat bantu analisis yang dapat menentukan rekomendasi pupuk spesifikasi lokasi secara langsung, cepat, mudah di lapangan. Selanjutnya kita ketahui bersama bahwasannya tanaman juga bisa kita lihat jika dia kekurangan tanaman. Bisa kita lihat dengan menggunakan indikator daun dan sebagainya. Nah, di sini merupakan terdapat bagan, yaitu bagan mengenai bagan warna daun gitu. Di sini itu kita bisa melihat apakah tanaman tersebut kekurangan N atau tidak. Selanjutnya, perangkat uji tanah sawah atau PUTS bisa diartikan sebagai perangkat yang dapat digunakan sebagai alat bantu analisis kimia tanah yang dapat dikerjakan dengan cepat, mudah, relatif, akurat, dan sederhana untuk penempatan unsur nitrogen atau N, fosfor atau P, kalium atau K, dan pH tanah sawah di lapangan. Terdapat perbandingan mengenai perangkat uji tanah versus analisa rutin di laboratorium. Yang pertama itu adalah analisis di laboratorium. Terdapat beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama itu terdapat prosedur baku atau lama. Yang kedua itu mengekstrak berbagai bentuk hara. Yang ketiga, berbagai jenis bahan kimia asam atau basa kuat. Yang keempat, pengukuran dengan alat canggih atau AAS, MPAS, ICP, atau spektro. Selanjutnya itu angka kuantitatif ketelitian tinggi, ppm atau ppb. Untuk PUT sendiri atau perangkat uji tanah itu bisa terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama itu adalah prosedur cepat, terus selanjutnya ada hanya ekstrak bentuk hara tersedia, terus selanjutnya bahan kimia asam, basa, atau garam lemah. Selanjutnya adalah pengukuran secara kalorimetri, warna. Selanjutnya ada angka kualitatif, ketelitian lebih rendah, sedang, dan tinggi. Untuk tahapan penggunaan perangkat uji tanah itu terdapat 4 poin. Yang pertama adalah persiapan contoh tanah, yaitu cara atau metode pengambilan contoh tanah, di mana kita bisa mengambil sampel dari tanah tersebut untuk dijadikan bahan penelitian. Yang kedua yaitu proses ekstraksi atau contoh tanah. Jadi nanti setelah kita ambil sampelnya bisa kita lakukan ekstraksi tanah. Selanjutnya yaitu pengukuran kadar hara dan penempatannya. Yang keempat, menetapkan rekomendasi pupuk. Jadi setelah kita lakukan analisis, setelah kita meneliti apakah tanah tersebut kekurangan pupuk, nah kita nantinya bisa merekomendasikan pupuk apa yang akan nantinya digunakan dengan dosisnya berapa agar bisa produktif kembali pupuk tersebut untuk tanaman menghasilkan produksi yang sangat banyak. Selanjutnya kita juga ketahui bahwasannya
terdapat beberapa prinsip kerja perangkat uji tanah. Yang pertama yaitu mengekstrak hara tanah. Untuk mengekstrak hara tanah ini, kita bisa melakukan ekstrak hara tanah N, P, dan K yang berada dalam larutan tanah. Hara ini dapat digunakan atau diserap langsung oleh tanaman. Yang selanjutnya yaitu mengukur kadar hara. Untuk pengukurannya yaitu dilakukan dengan metode pewarnaan kalorimetri. Hasil pengukuran bersifat semi kuantitatif digolongkan menjadi kelas rendah, sedang, dan tinggi. Cara penetapan N tanah. Kita bisa ambil 0,5 gram contoh tanah atau 0,5 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan 2 mili N lalu diaduk sampai homogen. Yang kedua ditambahkan lagi 2 mili N yang kedua, dikocok dengan sampai rata. Yang ketiga ditambahkan 3 tetes N, yang ketiga dikocok lalu dikocok sampai merata. Yang kelima yaitu ditambahkan 5-10 butir N yang keempat lalu dikocok sampai rata terus didiamkan selama 10 menit. Selanjutnya yaitu menentukan dosis pupuk urea dengan membandingkan warna yang muncul dengan bagan. Nanti setelahnya itu bisa dicocokkan apakah N itu berfungsi kepada tanaman tersebut dengan bagan warna N. Selanjutnya yaitu ke rekomendasi pemupukan. Kita juga bisa melakukan atau memberitahu kepada para petani untuk rekomendasi pemupukan dari pupuk N. Yaitu kita bisa lihat dari unsur tanahnya sendiri atau tekstur tanahnya. Untuk tekstur tanah yang berliat yaitu antara 20-40%, target hasil tanahnya sekitar 5-6 hektar. Jika keadaan pupuk N-nya itu rendah, kita bisa menambahkan 250 kg urea per hektar. Jika sedang, bisa ditambahkan 200 kg urea per hektar. Jika tinggi, kita hanya bisa juga menambahkan sekitar 200 kg urea per hektar. Untuk tekstur tanah yang berpasir, yaitu kelihatannya itu kurang dari 20%, kita bisa menambahkan atau merekomendasikan pupuk N sebanyak 300. Jika rendah, kita bisa mengaplikasikan pupuk N itu 300 kg urea per hektar. Jika sedang, kita bisa mengaplikasikannya itu 250 kg urea per hektar. Jika tinggi, kita bisa menambahkan sekitar 200 kg urea per hektar. Selanjutnya yaitu ada cara penetapan P pada tanah. Yang pertama itu kita bisa mengambil 0,5 sendok contoh tanah yang dapat kita uji nantinya atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan 3 mili reaksi P1 dan diaduk sampai merata. Untuk selanjutnya itu ditambahkan 5 butir atau seujung spatula. Lalu reaksi tersebut bisa dikocok selama 1 menit. Yang selanjutnya yaitu didiamkan selama 10 menit. Selanjutnya bisa dibandingkan. Untuk cara penetapan K pada tanah itu bisa dilakukan yang pertama 0,5 sendok tanah uji yaitu atau juga bisa kita ambil sebanyak 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi ditambah 2 mili reaksi. Kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai merata. Selanjutnya ditambahkan 1 tetes reaksi K3 lalu dikocok sampai merata. Selanjutnya didiamkan selama 10 menit. Kita juga bisa mengetahui cara penetapan pH pada tanah. Yang pertama, kita bisa mengambil 0,5 sendok tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya tambahkan 4 mili reaksi pH 1 kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai merata.
Selanjutnya yaitu tambahkan 1-2 tetes indikator warna reaksi pH 2, kemudian dikocok sampai merata dengan digoyang-goyangkan. Selanjutnya yaitu didiamkan selama 10 menit hingga suspensi menghadap dan terbentuk warna pada cairan jernih di bagian atas permukaan tanah. Ya, selanjutnya kita juga bisa mengetahui gradasi warna larutan pada berbagai nilai pH tanah. Untuk nilai pH yang masam, kita bisa melihat bahwasannya berwarna kemerahan. Untuk warna yang netral, bisa kita lihat bahwasannya warna tersebut adalah berwarna kuning. Untuk yang basah, bisa kita lihat sendiri nantinya bahwasannya pH tanah nanti, jika pH tanahnya itu basah, kita bisa lihat indikator warnanya itu adalah hijau. Ya, mungkin dari penjelasan saya bisa disimpulkan bahwasannya jika tanah kekurangan pupuk, maka tanah tersebut dapat ditambahkan pupuk tambahan agar produktivitas tanaman dapat meningkat. Untuk penambahan pupuk tersebut bisa kita penetapan menggunakan rekomendasi-rekomendasi pupuk yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, selain itu, untuk penetapan kekurangannya pupuk pada tanaman, itu bisa juga dilihat pada bagan warna atau warna pada daun. Nantinya jika warna tersebut terlalu muda atau terlalu terang, mungkin itu bisa kekurangan dari unsur pupuk, yaitu unsur pupuk nitrogen. Nah, jika kekurangan unsur nitrogen, maka kita bisa juga menambahkan pupuk tersebut agar pupuk tersebut nantinya bisa meningkatkan produktivitas tanaman. Ya baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya dan mohon maaf juga bila banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.